Perkenalkan, saya dengan J. Victor Wahani, mahasiswa profesi dokter. Saat ini saya akan menjelaskan dan memperagakan mengenai pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Yang pertama kita lakukan adalah memberi salam kepada pasien, memperkenalkan diri, serta menanyakan identitas pasien. Kemudian menjelaskan apa yang akan kita lakukan kepada pasien, yaitu yang pertama kita jelaskan mengenai apa itu AKDR. Kontrasepsi adalah upaya mencegah kehamilan, mana salah satunya dengan menggunakan AKDR. AKDR adalah suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversible, dan berjangka panjang. Ada banyak jenis AKDR, mana salah satunya adalah AKDR CU atau yang dikenal dengan CAPT, spiral, atau IUD, intrauterine device. AKDR CU adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang berbentuk T dengan lilitan tembakau pada bagian horizontal dan vertikal dari lengan T yang ditempatkan dalam myometrium pada fundus uteri. Salah satu contoh AKDR CU adalah AKDR CU T380A, ini mana daya kerjanya itu mencapai 10 tahun. Mekanisme kerja dari AKDR yaitu AKDR dimasukkan ke dalam uterus, kemudian AKDR akan menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Ini mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, serta mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan dari AKDR yaitu efektivitasnya yang tinggi. AKDR efektif segera setelah pemasangan dan metode jangka panjang yaitu sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal dengan penggunaan Cavertit. Kemudian AKDR dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping yang dapat terjadi yaitu perubahan pola haid terutama dalam 3-6 bulan pertama, di mana haid memanjang dan banyak, tidak teratur, dan nyeri haid dapat juga terjadi perdarahan atau spotting, yaitu ada bercak darah antar menstruasi. Kemudian, komplikasi yang ditakutkan adalah bila ada perempuan infeksi menular seksual dengan penggunaan AKDR, di mana hal ini dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat terjadi infertilitas. Setelah menjelaskan, tanyakan pasien apakah pasien sudah mengerti atau belum. Kemudian persilakan pasien untuk bertanya. Kemudian kita lanjutkan untuk anamnesis HPHT, lama haid, nyeri haid, paritas, dan riwayat persalinan dari pasien. Kemudian apakah pasien memiliki riwayat infeksi genitalia, riwayat penyakit menular seksual, atau infeksi panggul, serta menanyakan riwayat penyakit dahulu pasien. Setelah itu kita jelaskan prosedur pemasangan AKDR, yaitu bahwa AKDR akan dimasukkan ke dalam uterus atau rahim pasien, kemudian akan dilepaskan, kemudian benang sisa akan digunting. Ini usahakan untuk menggunting benang sependek mungkin agar tidak mengganggu proses senggamba pasien. Kemudian sebelum melakukan prosedur pemasangan AKDR, kita jelaskan bahwa akan dilakukan pemeriksaan ginekologi terlebih dahulu. Pastikan bahwa pasien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia pasien menggunakan sabun dan air mengalir. Berikut video proses pemasangan AKDR. Selanjutnya kita cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, dan kita keringkan dengan kain basah. Selanjutnya kita persilakan ibu untuk naik ke meja pemeriksaan. Dan kita melakukan palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Dan kita mengatur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Selanjutnya, kita persiapkan alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Dan kita menggunakan sarung tangan DTT. Selanjutnya, kita lakukan inspeksi pada genitalia eksterna, palpasi kelenjar Sien dan Bartolini, amati adanya nyeri atau discharge vagina. Setelah melakukan inspeksi dan palpasi, setelah itu kita mengambil spekulum. Dan jangan lupa untuk mengoleskan gel terlebih dahulu. Kita memasukkan spekulum vagina dan kita buka sampai porsinya terlihat dan mengunci spekulumnya. Dan kita lakukan pemeriksaan spekulo. Periksa apakah adanya lesi atau keputihan pada vagina, inspeksi servis, dan daerah porsionya bagaimana. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dan kembalikan pada tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan.
Selanjutnya, lakukan pemeriksaan bimanual. Di sini untuk menentukan besar dan posisi uterus, dan untuk memastikan ada tidaknya infeksi atau tumor pada daerah aneksa. Setelah itu, lakukan pemeriksaan retrovaginal bila ada indikasi pemeriksaan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan bimanual, masukkan lengan AKDR di dalam kemasan sterilnya. Setelah itu, kita memakai sarung tangan DTT yang baru dan pasang spekulum vagina untuk melihat serviks. Sampai terlihat porsio, dan kita mengusap vagina dengan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Setelah itu, jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Setelah dijepit, masukkan sonde uterus dengan menggunakan teknik no touch atau tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Untuk menentukan posisi dan kedalaman uteri, setelah itu kita keluarkan sondenya. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR, sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter dimasukkan kembali ke serviks atau sampai terasa ada tahanan. Gunting benang AKDR kira-kira 3-4 cm. Selanjutnya, keluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi. Setelah itu, lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks, dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama kurang lebih 30-60 detik. Setelah itu, perhatikan lagi apakah masih terdapat perdarahan atau tidak. Jika sudah tidak ada perdarahan, keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5%, buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi, dan celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, buka secara terbalik dan rendam dalam klorin 0,5%. Cuci tangan dengan air dan sabun, pastikan pasien tidak mengalami kram hebat dan amati selama 15 menit sebelum memperbolehkan pasien pulang. Ajarkan pasien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR, jelaskan kepada pasien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping, dan beritahukan kepada pasien untuk datang kontrol kembali ke klinik. Terima kasih.